Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ushulus Sittah. Dan pada pertemuan siang ini kita masih melanjutkan pada Al-Aslus Tsani, perkara pokok yang kedua ataupun prinsip dasar yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bersatu di dalam urusan agama dan melarang dari berpecah belah di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang sudah mencukupi, yang mana orang awam sekalipun bisa memahaminya. Dan dimaklumi bahwa berselisih merupakan tabiat manusia, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Terus-menerus mereka ini berselisih kecuali orang-orang yang Rabbmu merahmatinya. Dan untuk bisa kemudian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini mesti mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, karena itulah yang akan menjadikan perpecahan itu menjadi hilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih di dalam sebuah urusan, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan Rasul, jikalau kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan telah berlalu pembahasan tentang mengembalikan kepada Allah, tentunya dikembalikan kepada Al-Quran. Demikian pula mengembalikan kepada Rasul itu dengan mengembalikan kepada sunnah, sebagaimana telah berlalu pembahasan terakhir dari kitab Syarah Ushulus Sittah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana beliau menyebutkan tentang hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan Ad-Daraqutni, ya, di mana beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, ya. Kitabullah wa sunnati, sungguhnya aku telah meninggalkan di tengah kalian perkara yang apabila kalian itu berpegang teguh dengannya, kalian itu tidak akan sesat, ya, setelahku. Artinya setelah sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Yang ditinggalkan Nabi tersebut yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnati. Itu bisa dibaca kitabullah wa sunnati dan bisa dibaca kitabullah wa sunnati. Hanya saja kalau dibaca kitabullah wa sunnati itu mahal, ya, ya. Sehingga di situ mesti didatangkan apa yang dimahdhuf, wa huwa kitabullah wa sunnati, ya. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa persatuan itu bisa tercapai dengan mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya.
tatkala keberadaan Rasul alaihi salatu wasallam itu masih ada di tengah kita, di tengah umat Rasulullah ya, masih hidup, ya tentu hal tersebut tidak ada iskal. Sebagaimana para sahabat mereka mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam, menanyakan perihal tentang Al-Quran, menanyakan perihal kepada beliau tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi pada saat beliau ini sudah tidak ada atau sudah meninggal, maka warisan beliau yaitu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam itu masih mewujud ya. Sehingga beliau hafizahullah ta'ala mengatakan faka'anna Rasul alaihi salatu wassalam mawujudun bainana biwujudi sunnah mudawwanah wa musahhahah wa muwaddahah ya, seolah-olah Rasul alaihi salatu wassalam itu ada di tengah kita dengan ajarnya sunnah yang sudah terbukukan, tercatat, lagi telah diteliti kesohihannya, lagi telah diterangkan maksud-maksudnya, penjelasannya, di mana dari kitab-kitab hadis itu dimaklumi sudah terbukukan. Kemudian derajat dari sohihnya juga sudah diterangkan oleh para aimah kita. Di dalam penjelasannya juga sudah diterangkan oleh para ulama, sehingga dari kitab-kitab seperti Sahih Bukhari itu ada syarahnya atau ada penjelasannya. Juga pada saat kita mendapati Sahih Muslim ada penjelasannya. Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, yang merupakan kitab-kitab induk bagi umat Islam. Bahkan dari setiap kitab yang ada itu penjelasannya tidak cuma satu ya, tidak cuma satu ulama, ada ulama lain yang juga menjelaskannya. Walaupun di masing-masing dari kitab tersebut ada yang paling masyhur ya, seperti Syarah Bukhari itu paling masyhur adalah Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Juga misalnya Sahih Muslim itu yang paling terkenal adalah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sehingga keberadaan kitab itu ada di tengah kita, seolah-olah Nabi alaihi salatu wasallam itu ada di tengah kita, itu termasuk dari fadlillah ya, hadza min fadlillah ala hadil ummah. Ini termasuk dari karunia Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Anahu lam yatrukha fi mutahah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam tidak meninggalkan pada umatnya ini ya fi mutahah ya, bahkan beliau meninggalkan tarakaha wa indaha ma yaduluha 'ala Allah wa yaduluha 'ala shawab, dibiarkan bingung, tidak ada kejelasan, bahkan beliau meninggalkannya sunnah ya, meninggalkan untuk umat ini ya sunnah. Dan pada sunnah tersebut ada yang bisa menunjukkan kepada umat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menunjukkan pula kepada kebenaran ya. Namun tentu ini adalah berlaku bagi orang yang dia menginginkan al-haq ya. Adapun orang-orang yang dia tidak menginginkan al-haq ya, amalladzi la yuridul haqqa wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhabihi aw ala nihlatihi ya. Wa yakul najtami'u fima tafaqna alaihi wa ya'tiru ba'duna ba'da fi makhtalafna fihi. Hadza la syakka annahu kalamun batil. Adapun orang-orang yang tidak menginginkan al-haq ya,
Justru dia menginginkan bahwa masing-masing itu diberi kebebasan untuk tetap berada di atas pendapatnya, madhabnya, di atas keinginan hatinya, apa yang dia dapati. Dan dia berkata, kita sepakat pada perkara, kita bersepakat atau bersatu di atas perkara yang kita sepakat padanya. Dan sebagian dari kita memberikan udzur kepada sebagian yang lainnya pada perkara yang kita berselisih di dalamnya. Tidak ragu lagi ini merupakan ucapan batil ya. Ucapan ini masyhur di kalangan orang-orang Ikhwanul Muslimin ya. Dan tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang terpengaruh dengan slogan batil ini, yaitu najtami'u fima tafaqna alaih wa ya'diru ba'duna ba'da fima ikhtalafna fihi. Kita sepakat pada perkara-perkara yang kita sepakati padanya, dan sebagian dari kita memberikan udzur kepada sebagian yang lain pada perkara yang kita berselisih di dalamnya. Nah, ini kaidah seperti ini menjadikan kaidah mempersatukan seluruh umat Islam ya. Tetapi persatuannya itu dalam bentuk persatuan yang tidak benar ya. Karena orang Islam yang salah mau orang Islam yang benar itu dijadikan satu. Dari kaidah tersebut menjadikan nanti tidak ada bentuk ingkarul mungkar kepada yang lainnya ya, tidak ada bentuk memberikan peringatan kepada penyimpangan satu dengan yang lainnya ya. Padahal harusnya tidak seperti itu. Mengatakan nastami'u fima tafaqna alaihi wa ya'diru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, itu bertentangan dengan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bertentangan dengan ayat tersebut ya. Dan juga kalau ditinjau dari sisi kauniyah qadari ya, kauniyah qadari itu kan pasti terjadi perpecahan di tengah umat ini, karena Nabi bersabda sataftariku umati ala salasin wa sab'ina firqatan. Karena Nabi menyebutkan umat ini akan pecah menjadi 73 kelompok. Berarti kan pasti terjadi perbedaan, perselisihan gitu ya. Sementara dengan mempersatukan model seperti ini gitu, dengan prinsip najtami'u fima tafaqna alaihi wa ya'diru ba'duna ba'dan, nah ini nanti akan menjadi samar ya. 73, 72, kemudian yang satu itu mana, itu menjadi samar karena dicampur aduk menjadi satu. Padahal dari hadis tentang 73 kelompok itu Nabi bersabda kulluha finnar illa fahidah, semua di neraka kecuali satu kelompok saja. Kelompok itu adalah al-jamaah. Artinya dari 73 kelompok yang terjadi itu kan ada solusi mana yang benar gitu loh. Nabi menyebutkan solusi yang benarnya itu jamaah. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain bertanya, siapa jamaah itu? Wa manil jama'atu ya Rasulullah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Ya, perkara yang saat ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Artinya barang siapa yang ingin menjadi kelompok yang selamat, kelompok yang satu tersebut, ya dia mesti mengembalikan seluruh urusan agamanya itu kepada perkara yang Rasul dan para sahabat berada di atasnya. Nah, ini yang harus difahami gitu. Maka prinsip najtami'u fi makhtafaqna alaihi wa ya'diru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi ini tidak ragu lagi merupakan ucapan yang batil. Ini masyhur ya di kalangan gerakan-gerakan itu masyhur.
Tidaklah ada satu gerakan yang ingin mempersatukan seluruh umat Islam dalam bentuk individu-individunya ataupun pribadi-pribadinya kecuali memakai ini. Ya. Karena dari keberadaan manusia itu berselisih, itu tidak akan bisa bersatu kecuali dengan prinsip ini. Gitu. Tetapi sekali lagi prinsip itu salah, gitu. Karena mempersatukan dengan model seperti itu bukan yang dikehendaki syariat. Mempersatukan itu ya dengan dalil, dengan kembali pada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kembali dengan pemahaman Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Itulah yang dikatakan sebagai pemahaman salaf. Nah, kemudian beliau mengatakan fal wajib an najtami'a ala kitabillahi wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam la ya'diru ba'duna ba'dan wa nabqa 'alal ikhtilaf bal narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam wa ma wafaqal haqqa akhadnahu wa ma wafaqal khata' narji'u anhu. Hadha huwal wajib alaina fala tabqal ummatu mukhtalifatan warubama yadkurul ladina tada'una alladina yad'una ilal baqa' alal ikhtilaf hadis ikhtilafu ummati rahmah wa hadal hadisu yurwa lakinnahu laisa sahihan. Wajib kita ini untuk bersatu itu di atas kitabullah dan sunnah rasulnya. Artinya kalau bersatu di atas kitabullah dan sunnah rasulnya, yang tidak mau kembali pada kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam ya harus diingkari. Dan mengembalikan pada kitabullah dan sunnah rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam itu menjadikan segala sesuatu itu mudah gitu loh. Tidak menjadi susah gitu loh. Justru kalau kemudian tidak kembali pada kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam, itulah yang susah. Ya. Seperti contoh misalnya ya, orang-orang sufi meyakini bahwa ada orang yang bisa melihat Rasul alaihi salatu wassalam saat ini dalam kondisi terjaga. Ya. Biasanya wali-walinya. Ya, sebenarnya hal tersebut adalah tinggal dikembalikan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tinggal dikembalikan kepada pemahaman Rasul dan para sahabat. Ternyata para sahabat pun dalam kondisi beliau yang sangat dekat kepada Nabi, sepeninggal Nabi ya tidak ada yang pernah melihat Nabi terjaga dalam kondisi terjaga. Kan selesai gitu loh. Tapi mereka membawa dengan ucapan-ucapan ini karomah, ini demikian. Bahkan sampai ada yang meyakini ya, di antara tokoh sufinya itu berziarah ke kubur Nabi, kemudian kuburan Nabi bergoncang, kemudian Nabi keluar, kemudian mencium. Saya nggak lupa mencium kaki atau mencium lututnya ya, saya lupa. Ini suatu yang tidak mungkin. Seperti ini kok bisa dipercaya ya, karena memang orang-orang sufi itu dia membangun agama dengan cara seperti itu. Ya karena mereka seperti itu, makanya tidak ada di antara mereka itu yang jadi ulama. Mereka membuat definisi sendiri ketokohan itu, definisi sendiri, yaitu dengan perwalian. Yang banyak di situ beredar cerita-cerita khurafat. Khurafat itu dulu adalah nama seseorang ya, yang dia hilang karena dibawa jin. Setelah itu kemudian dia dikembalikan, kemudian dia menceritakan kemana-mana peristiwa pada waktu dia
di bawah jin, sehingga terkenal dengan istilah cerita khurafat. Artinya cerita dari orang yang bernama khurafat. Nah, ya. Kemudian beliau menyebutkan apa saja yang kita berselisih padanya, ya kita mesti kembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Tidak kemudian sebagian kita itu memberikan udzur kepada sebagian yang lainnya, sehingga kita ini tetap berada di atas perselisihan. Bahkan kita wajib untuk mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Apa saja yang mensepakati dengan kebenaran ya kita ambil, dan apa saja yang kemudian ternyata salah ya kita mesti kembalikan, kita mesti rujuk darinya. Inilah yang wajib bagi kita. Dan sebenarnya dari para a'imah kita itu sudah diberi contoh ya seperti itu. Imam Malik itu berapa kali dari sebuah pendapat bertentangan dengan hadis karena beliau belum mendapati. Kemudian ada yang menyampaikan hadis tersebut, kemudian beliau rujuk. Imam Syafi'i juga demikian, Imam Ahmad juga demikian. Dan para a'imah kita seperti itu gitu loh. Mereka berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain karena apa? Karena dalam rangka untuk mencocoki kebenaran. Tapi orang-orang yang mengikuti kadang berlebih-lebihan. Sehingga kalau mengikuti itu harus total, tidak boleh kemudian tatkala nampak dalil yang lain kemudian tidak mengikutinya dalam hal tersebut. Ini gulu. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataan mereka sendiri juga memakai seperti itu. Contoh yang sederhana saja. Ya, Syafi'iyah misalnya. Artinya pengikut Al-Imam Syafi'i. Nyatanya Imam Syafi'i di dalam menyebutkan pengharaman musik sudah jelas. Tetapi kenapa kemudian mengikuti Ibnu Hazm Ad-Dhahiri? Ya, Ibnu Hazm Ad-Dhahiri ya. Ini kan berarti nggak jujur di dalam mengatakan mengikuti Imam Syafi'i. Taruh kata kita berpegang atau berpikir seperti mereka mengatakan demikian gitu. Ya. Juga di dalam permasalahan misalnya lihyah ya, jenggot, atau masalah lain ya, tadi masalah musik ya jelas ya, atau berbagai macam permasalahan lain seperti misalnya ilmu kalam. Imam Syafi'i sangat keras masalah ilmu kalam, ilmu filsafat, tapi banyak orang yang menyatakan pengikut beliau mempelajarinya. Tapi kalau ada orang lain yang tidak mengikuti Imam Syafi'i gitu loh, yang sering dituduh Wahabi, Salafi, itu kemudian disikat habis gitu. Tatkala misalnya punya pondok dinamai pondoknya Imam Syafi'i, itu dituduh habis melakukan kedustaan. Ya padahal menamai tidak ada masalah gitu. Karena menamai sebuah lembaga dengan nama tokoh tertentu seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak menjadikan terlarang mempelajari kitab selain kitab beliau. Tidak ada larangan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa bersikap jujur dalam masalah-masalah seperti ini. Lebih-lebih di dalam hal yang lebih besar urusannya seperti masalah akidah. Akidah Imam Syafi'i itu akidah ahli sunnah. Tetapi mereka mengikuti masalah fikih Imam Syafi'i, tetapi di dalam al-aqidah mereka ikuti Asy'ariyah Maturidiyah dan juga campur Sufiyah. Sehingga
antara orang yang akidah Asy'ariyah dengan Sufiyah itu dekat ya. Biasanya kalau orang Asy'ariyah ya dia Sufi gitu. Kalau orang Sufi ya dia Asy'ariyah gitu. Ataupun Asy'ariyah. Ya. Sehingga orang-orang Asy'ariyah itu kalau melihat misalnya kuburan wali-walinya dilakukan dzikir sampai kejang-kejang ya, sampai sampai kayak dikatakan sebagai majedup misalnya. Atau semisalnya ya tidak ada yang ngingkari gitu. Karena seperti saudara gitu. Kedua akidah tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian sikap kita seperti ini, kalau sesuai kebenaran kita ambil, kalau tidak sesuai kebenaran ini kita rujuk darinya. Ini yang wajib bagi kita. Maka kalau sudah seperti itu umat ya tidak akan tetap berada di atas perselisihan. Fala tabqa al-ummatu mukhtalifah. Umat itu tidak akan berselisih. Ya. Terkadang orang-orang yang mengajak untuk kemudian ikhtilaf itu tetap berlaku, mereka menyebutkan hadis perselisihan umatku itu rahmat. Ini adalah hadis yang memang diriwayatkan ya. Tetapi laisa sahihan, hadis ini tidaklah sahih. Ya. Bahkan hadis ini adalah hadis yang maudhu. Ya. Juga ada lafadz yang lain yang disebutkan ikhtilafu ashabi lakum rahmah. Perselisihan di kalangan sahabatku untuk kalian itu rahmat. Ya. Lafadz ini juga tidak sahih ya. Di situ ada wahun jiddan ya. Ya, bahkan yang lain mengatakan maudhu, palsu. Ikhtilaf itu bukanlah rahmat ya, tapi ikhtilaf itu adab. Karena Allah menyebutkan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang mereka memecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Ayat ini merupakan celaan tafarruq dan celaan untuk ikhtilaf. Ya, berarti kalau celaan bagaimana dikatakan sebagai sebuah rahmat itu loh. Ya. Adapun perselisihan di dalam permasalahan furu'iyah, ya, fikih itu hakikatnya bukan perpecahan ya, karena memang bukan perselisihan hakikatnya, karena memang secara dalil disebutkan tanawuknya, permacamannya. Juga secara dalil, satu dalil terkadang ada khilaful afham, perselisihan pemahaman, karena memang di dalam dalil tersebut ada terkandung beberapa kemungkinan makna gitu loh. Nah, di dalam usul fikih ada dibahas tentang masalah dalil yang sifatnya itu dohir dan mu'awal. Dohir dan mu'awal. Barang siapa faham tentang dalil dohir dan mu'awal dari satu dalil yang sama gitu loh. Artinya kalau dalilnya sama kemudian ada demikian karena kemungkinan ini kemungkinan itu tidaklah perpecahan namanya, tetapi itu permacaman namanya. Itu bukanlah permacaman.
Seperti orang iftitah dengan doa Allahumma ba'id sama wajahtu, demikian pula dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, ya, wala ilaha ghairuk, itu tidak ada masalah itu, karena itu sifatnya permacaman gitu. Dan itu bukan perselisihan. Hakikatnya mereka bersatu. Adapun di sini yaitu tafaruk dan berselisih di sini dicela gitu loh. Kok bisa dikatakan kemudian ikhtilafu ummati rahmatun, itu dari sisi mana gitu. Ayat ini menunjukkan yaitu bahwa adanya orang-orang yang menganggap ikhtilaf itu tidak mengapa, kalau iftiraq itu yang tercela, itu bantahan bagi mereka, karena Allah menyebutkan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Fal ikhtilafu yushattitul quluba wa yufarriqul ummata wa la yumkinu linnasi idza saru mukhtalifina an yatanasaru wa yata'awanu abadan bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyyatun li firaqihim wa azabihim wa la yata'awanuna abadan. Perselisihan itu akan mencerai-beraikan hati, akan mencerai-beraikan umat ini. Tidak mungkin bagi manusia apabila mereka itu keadaannya berselisih, tidak mungkin untuk mereka bisa tolong menolong, untuk saling memberikan bantuan, selamanya tidak mungkin gitu loh. Bahkan akan terjadi di tengah mereka itu permusuhan, asobiyah, merasa yang paling benar, ya, pada firqah-firqah mereka dan kelompok-kelompok mereka tidak akan tolong menolong selamanya. Bahkan andaikan tolong menolong pun sebenarnya ada maksud-maksud yang tidak tulus, ya, maksud-maksud yang tidak tulus. Sehingga dari sini nampak ya bahwa perpecahan di dalam urusan agama itu tercela, perselisihan dalam urusan agama itu tercela. Ya. Namun sekali lagi ya, yang dipersatukan bahwa di dalam merealisasikan persatuan itu bukan persatuan seluruh kelompok disatukan, tetapi bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa saja yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ya mesti diingkari, mesti dibawa untuk mereka rujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, innama yata'awanuna idatstama'u wa'tasamu bihablillahi jami'a wa hadha huwa alladhi awsa bihi nabiyyu alaihi salatu wassalam faqal innallaha la yarda lakum salasan innallaha yarda lakum salasan anta budu wa la tusriku bihi syai'an wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa antunasihu man wallahu allahu jalla wa la amrakum hadhihi salatu yardahallahu subhanahu wa ta'ala lana. Sungguhnya mereka bisa bertawun, bisa bertolong menolong kapan mereka bersepakat dan berpegang teguh dengan tali Allah semuanya di atas kebenaran, berpegang teguh di atas kebenaran, ya. Dan perkara inilah yang Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan wasiat. Beliau bersabda, sungguhnya Allah ridho kepada kalian itu 3 perkara. Yang pertama, kalian beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah
semuanya dan tidak kalian itu bercerai-berai. Ya. Artinya mari semua berpegang teguh dengan tali Allah, kembali pada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kembali kepada Islam yang dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hablillah itu dikatakan adalah Islam. Dan Islam itu agama yang mana sumber hukumnya untuk seorang bersikap dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan al-Islamu huwa sunnah, as-sunnatu hiyal islamu. Islam itu dia adalah sunnah, sunnah itulah Islam. Nah, kemudian yang ketiga, Allah ridho kepada kalian, kalian saling menasehati. Kalian itu menasehati orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kuasa untuk memegang urusan kalian, berikan nasihat. Ya. Pemegang urusan dimaklumi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pemerintah. Ya. Ada pula yang menjelaskan bahwa pemegang urusan itu tidak sekedar pemerintah, yaitu adalah para ulama. Karena para ulama itu pemegang urusan di dalam ilmu. Kalau pemerintah itu pemegang urusan di dalam penerapan. Ya, dalam penerapan. Itu menasehati. Yang namanya menasehati itu diambil dari kata nushu, ya, yang maknanya adalah ikhlasus syai', memurnikan sesuatu, membersihkan sesuatu, memurnikan sesuatu, itulah makna nasihat. Artinya orang yang memberikan nasihat, dia adalah memberikan ketulusannya, memberikan kemurniannya kepada yang akan dinasihati, sehingga dia menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati seperti kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia cinta kebaikan itu untuk orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut. Sehingga kalau menasihati penguasa, ya tinggal dikembalikan kepada kita. Kalau misalnya kita itu dicerca, dicela, tidak mau, ya jangan mencela penguasa. Kalau kalian dinasehati dengan cara demikian-demikian tidak mau, ya harusnya kalian mengaca diri. Padahal kita tahu kalau kita itu salah secara terang-terangan, itu diingkari terang-terangan boleh gitu loh. Tapi kadang kalau ustadz, ya, kalau ada ustadz, ya, atau dai udah salah ngawur gitu, dibantah, udah tersebar di YouTube, tersebar di berbagai media. Ya, itu kemudian tatkala dibantah malah dianggap menjatuhkan lawan lah, dianggap mbok ya tabayun dulu, tasabut dulu. Ya, ini hal yang nggak tepat. Tapi giliran penguasa, mereka masya Allah gitu. Artinya kalau mereka untuk dirinya sendiri diminta diperlakukan seperti itu. Padahal kalau orang selain penguasa itu kalau melakukan terang-terangan kesalahan, boleh ditegur secara terang-terangan, boleh dibantah secara terang-terangan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau penguasa beda. Kalau penguasa itu harusnya yang dinasihati secara sembunyi-sembunyi, ya. Tapi orang-orang yang tadi yang menuntut, dai-dai yang modelnya nuntut seperti itu, kalau sama penguasa, wah, garang, terang-terangan mencerca, mencela. Ya, kalau ada di kalangan dari ahli sunnah yang menasihati dengan menganjurkan menasihati secara lembut, sembunyi-sembunyi, dianggap sebagai penjilat. Ya, dianggap sebagai penjilat.
Tapi kalau pas ada isu-isu tertentu seperti teroris ya kena juga gitu kan. Jadi inilah butuhnya untuk menapaki manhaj salaf. Ya, itu mesti sabar. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tapi kita mesti mengikhlaskan di dalam kita bersikap seperti ini. Kita sabar. Ya. Andaikan penguasa melarang kita untuk kita mengajar sekalipun, untuk tidak menyampaikan ilmu karena udah ada orang lain yang ditunjuk, kita pun akan tunduk. Sebagaimana Imam Bukhari pernah mengatakan demikian kepada seorang pembesar, seorang raja, tatkala beliau menolak untuk menyampaikan hadis di kerajaan. Beliau mengatakan andaikan kemudian dilarang untuk menyampaikan hadis, maka beliau akan berhenti menyampaikan. Dan dia punya hujah di sisi Allah tatkala tidak menyampaikan hadisnya. Juga tatkala ada seorang sahabat yang bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu, pada saat beliau menyampaikan sebuah hadis, Umar waktu itu lupa tentang hadis tersebut. Maka sahabat ini mengatakan, dengan hak engkau wahai Amirul Mukminin, kalau engkau melarang untuk menyampaikan hadis ini, aku tidak akan menyampaikannya. Namun Umar kemudian menyuruh untuk menyampaikan. Nah, ini menunjukkan sahabat paham kalau pemerintah melarang, penguasa melarang, pun beliau akan ikuti. Ya kita mesti sabar. Kita mesti sabar. Andaikan penguasa melarang. Sekalipun penguasa nanti yang diizinkan menyampaikan adalah orang-orang yang justru pemahamannya nggak benar ya. Ya kita hanya bisa menasihati secara sembunyi-sembunyi. Kalau tidak mampu nasihati ya kita hanya mampu untuk mendoakan kebaikan, petunjuk agar supaya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip kita di dalam beragama. Kita beragama itu bukan ingin muncul, ingin nampak, tetapi kita ingin untuk kita ini taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ketiga perkara inilah perkara yang Allah ridha untuk kita. Ya. Nah, wa syahid minha qauluhu wa anta tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Syahid dari dalil ini yaitu sabda Nabi pada yang kedua, engkau berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Walaisa makna hadza annahu la yujadu ikhtilafun wa la yujadu tafarrukun. Dan bukanlah maknanya dari hadis-hadis ini bahwasanya tidak akan didapati perselisihan, tidak akan didapati perpecahan, cerai-berai. Enggak. Bahwa perselisihan itu merupakan tabiatul bashar. Makanya diterangkan oleh beliau tabiatul bashar wujudul ikhtilaf. Tabiat manusia itu adanya perselisihan. Barang siapa yang sering berkumpul dengan manusia, dia akan dapati ya. Misalnya di rapat RT itu hanya bagaimana kita kita bikin slogan gitu. Itu nanti perselisihannya banyak. Dan terkadang hanya perselisihan teknis yang sederhana. Itu bisa jadi perselisihan gitu loh. Bahkan sampai ada sebuah kisah ya. Jadi dia diminta jadi takmir, ketua takmir. Maka kemudian dia mengatakan, pokoknya kalau saya jadi ketua takmir syaratnya harus seperti ini. Pokoknya apa yang menjadi keinginan saya nanti bangun masjid begini harus diikuti gitu. Dia nggak mau menerima musyawarah. Kalau musyawarah dia mutung. Malah kemudian ya sudah, kalau tidak percaya silahkan yang lain jadi ketua takmir kayak gitu. Itu tidak pas itu. Karena permasalahan untuk teknis membangun itu kan permasalahan yang luas gitu loh.
Beda kalau urusan agama, zina haram ya haram, nggak boleh itu. Yang lain berselisih nggak haram, nggak bisa gitu. Nah, urusan agama beda, urusan dunia nggak apa-apa. Orang mau pakai sepeda, ontel, mau pakai motor, mau pakai mobil ya silahkan. Ya kalau rapat RT misalnya berangkat mau ke masjid jaraknya atau rapat RT ya. Rapat RT ya jalan kaki, mau jalan kaki ya silahkan. Wah, saya mending pakai sepeda ontel sambil olahraga. Mau mengatakan pakai motor, pakai mobil ya monggo silahkan. Dan tidak perlu kemudian nanti kalau teknisnya diperdebatkan. Tapi kalau urusan agama itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini beda ya. Kita mesti mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Walakin makna hadza anahu idza hasala ikhtilafun atau tafarruqun yuhsamu biruju ila kitabillah wa sunnati rasul alaihi salatu wasalam wa yantahi an-niza'u wa yantahi al-ikhtilaf wa hadha huwal haq. Namun makna hadis ini bahwasanya kapan terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, maka mesti dikembalikan untuk rujuk kepada kitab Allah. Kembalikan rujuk kepada sunnah rasulnya. Dan kemudian perselisihan menjadi terhenti, perbedaan menjadi terhenti, perselisihan menjadi terhenti. Inilah yang benar. Kalau berselisih itu pasti akan terjadi. Para sahabat aja sepeninggal Nabi itu berselisih. Pada waktu penentuan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berselisih waktu itu. Tapi mereka sepakat mengembalikan kepada Allah dan akhirnya dengan menyampaikan berbagai dalil, setelah itu dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Naam. Walaysa tahkimul Qur'an antah aw tahkimus sunnah muktasiran ala mas'alati niza' fil khusumati bainan nas fil amwal haitsu yusammunal hukma bima anzalallah annahul hukmu bainan nas fi amwalihim wa niza'atihim fi umuri dunya faqat. Bukanlah berhukum mengembalikan hukum pada Al-Qur'an dan mengembalikan hukum pada sunnah itu kemudian dicukupkan dalam masalah perselisihan di dalam permusuhan di antara manusia dalam urusan harta saja, di mana ya mereka menamai dengan berhukum terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, ya, yaitu bahwasanya hukum di antara manusia dalam urusan harta, perselisihan mereka di dalam urusan dunia saja, bukan seperti itu. La bal huwal hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli niza'in wa niza'u fil aqidah asadu minan niza'i fil amwal wa niza'u fi umuril ibadah wa umuril halal wal haram asadu minan niza' fil khusumati fil amwal. Innamal khusumatu fil amwal juz'un aw juz'iyatun minal ikhtilaf alladhi yajibu hasmuhu bi kitabillahi azza wa jalla wa sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yasulu bainahum ikhtilafun lakin sur'ana ma yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasuli alaihi salatu wasalam fayantahi ikhtilafuhum. Bahkan berhukum ya di antara mereka itu pada seluruh perselisihan, seluruh pertentangan dalam akidah itu lebih keras dibandingkan pertentangan di dalam harta. Urusannya itu lebih berat, lebih besar dibandingkan urusan harta. Perselisihan di dalam perkara ibadah dan perkara halal haram itu lebih keras dibandingkan perselisihan di dalam urusan sengketa harta. Sungguhnya perselisihan di dalam harta itu sifatnya hanya percabangan ya, atau satu cabang dari perselisihan yang mana wajib untuk dikembalikan kepada, diputuskan kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat pun mereka terjadi, di tengah mereka itu terjadi perselisihan, namun mereka cepat mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga perselisihan itu pun kemudian menjadi hilang.
Naam. Ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang bisa disampaikan untuk siang ini. Dan masih tersisa sebelum menginjak pada Al-Asrul Salis, ya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita sudah selesai pada Al-Asrul Tsani, dan pertemuan setelahnya baru Al-Asrul Salis. Kita percepat lebih ya, dari biasanya dikarenakan ini bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada majelis kita ataupun dars kita saat ini, ya, secara online. Kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ibadah kita di bulan Ramadan ini sehingga ibadah kita bisa menjadi ibadah yang ikhlas, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.